Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup mengejutkan saya ya. Mungkin teman-teman juga akan terkejut, mungkin beberapa yang mungkin kurang mengenal perusahaan yang satu ini, ataupun yang sudah mengenal, mungkin tidak akan terkejut dengan pembahasan kali ini ya. Karena perusahaan yang kita akan bahas ini memiliki hubungan dengan Bank Neo atau dengan kode emiten BBYB ya. Tetapi perusahaan ini merupakan induknya, memegang sebagian besar saham daripada perusahaan Bank Neo, yakni adalah Gosco Plantation Tbk dengan kode emiten GZCO ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya GZCO ini merupakan salah satu perusahaan daripada Gosco ya. Jadi bisa dibilang saudaraan dengan Bank Neo. Jadi kita akan membahas perusahaan yang satu ini dengan kode emiten GZCO ya, kita panggil GZCO ya. Kalau kita lihat di sini di dalam website mereka itu, induk mereka yakni Gosco memiliki 3 bisnis utama. Yang pertama adalah Gosco Land ya, merupakan perusahaan properti. Dikatakan sebagai negara terpadat keempat di dunia yakni Indonesia, kebutuhan Indonesia akan properti terus meningkat. Gosco Land berkomitmen untuk secara aktif memperluas land bank dan mengembangkannya untuk memenuhi permintaan ini yang akan berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan. Dan ini visi misi mereka. Dan ini ada beberapa properti daripada mereka. Ada The Juanda, The Jamandi, ada juga Fortune ya. Saya kurang kenal dengan properti mereka, tapi setidaknya ada. Lalu di bidang keuangan ada Gosco Capital. Nah, inilah anak perusahaan daripada Gosco yang menjadi pemegang saham mayoritas daripada Bank Neo ya. Jadi tujuan anak perusahaannya ini adalah di mana karena momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus terbangun di Indonesia, Gosco Capital berupaya untuk merampingkan proses transaksi keuangan dan non-keuangan melalui sarana teknologi inovatif yang akan menciptakan lingkungan yang produktif yang akan meningkatkan ekonomi dan kemakmuran pelanggan. Dan ini visi misi mereka, dan ini salah satu daripada porto mereka yakni Bank Neo Commerce. Mantap banget ya teman-teman ya. Kita tahu sendiri bahwa Bank Neo Commerce itu kan merupakan perusahaan bank digital yang mulai dimasuki oleh Alibaba ya. Jadi tentu saja masa depan daripada Bank Neo ini lumayan cerah lah ya, karena diinvestasikan oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia loh, yakni Alibaba. Jadi tentu saja melalui kerjasama ini akan meningkatkan valuasi daripada Gosco. Lalu yang terakhir inilah yang akan kita bahas ya, yakni di sektor perkebunan, yakni Gosco Plantation. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan tropis yang terletak di Asia Tenggara, terletak di sepanjang garis khatulistiwa, perkebunan Gosco berada di tengah-tengah hutan belantara yang luas, mantap, diberkati dengan curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, dan sumber daya alam yang baik yang sangat cocok untuk pengembangan perkebunan. Gosco Plantation bertujuan untuk mengembangkan sektor perkebunan yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar ya. Dan ini visi misi mereka, dan ini perkebunan mereka ya. Ada biji kelapa sawit, buah kelapa sawit ya. Jadi demikianlah pengenalan singkat tentang Gosco, induk daripada GZCO ya. Tapi kita akan fokus GZCO dulu. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada GZCO di RT Bisnis yang hari ini hampir arah ya teman-teman ya. Mungkin karena kenaikan saham BBYB juga hari ini naik 8%. Ya, kita akan lihat pemegang sahamnya, porsi masyarakatnya sebesar 30%. Dengan dua pemegang saham dengan porsi 10% ke atas. Yang pertama ada PT Golden Zaga Indonesia. PT Golden Zaga Indonesia. Oke, kita coba cari dan masuk ke berita. Suntik modal anak usaha, kebun sawit, divestasi, bla bla bla. Oke, gitu-gitu aja sih. Lalu next, Chandra Main Harta. Chandra Main Harta Gozali. Lalu kita masuk ke berita. Oh, apa ini? Main Harta Gozali, Chandra. Panggil pemilik Bank Yuda Bakti. Oh, parah nih.
kok bisa? KPK Bank milik aku laku, direktur borong saham BBYB, angkat direktur baru, tidak memenuhi panggilan KPK. Yuda Bakti. Waduh, ada kasus apa ini? Coba kita baca dulu teman-teman ya. KPK panggil pemilik Bank Yuda Bakti yakni Chandra Mainharta Gozari, salah satu pemegang saham GZCO ya. Penyuapan 2011 dan sampai 2016. Waduh, ini sih auto skip dah teman-teman ya. DPO, daftar pencarian orang. Tersangka penerima suap. Pencucian uang. Oke, Chandra Mainharta. Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD. Sebagai saksi sih. Oke, dipanggil sebagai saksi aja sih. Jadi untuk perkembangan kasusnya kita tetap pantau ya, karena tetap aja ini kasusnya agak sensitif. Jadi ya begitulah tentang GZCO pemegang sahamnya ya. Sekarang kita masuk ke fundamentalnya. Operating profit dan net profit minus, rugi banget dengan PR-nya pasti minus, PBV-nya 0,7 masih murah. Operating profit margin minus, net profit margin juga minus, dengan current ratio-nya pun cuma 50%. Jadi auto skip dulu untuk GZCO ini dengan turnover-nya hari ini sebesar 57M. Ya, demikianlah tentang GZCO. Salah satu pemegang sahamnya itu dipanggil sebagai saksi daripada kasus suap ya. Tentu saja ini bukanlah hal yang menyenangkan karena memiliki hubungan dengan kasus yang lumayan berat. Jadi untuk GZCO ini saya akan skip dulu karena salah satu alasannya karena ada kasus hukum salah satu pemegang sahamnya dipanggil sebagai saksi, dan juga fundamental daripada GZCO yang nggak terlalu baik-baik aja sih. Jadi saya akan skip dulu. Demikianlah tentang GZCO, merupakan salah satu saudara daripada BBYB, bank digital yang cukup fenomenal. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.